warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Bu waktunya. Kami dari Universitas Peradaban, terus dari Prodi PGSD mau sedikit wawancara Ibu mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya langsung soal saja. Soal yang pertama ya, pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Ibu, anak yang berkebutuhan khusus itu yang seperti apa? Anak yang berkebutuhan khusus ya. Kalau menurut saya, anak yang berkebutuhan khusus itu anak-anak yang memerlukan penanganan dan perlakuan khusus. Jadi mungkin kalau di mata masyarakat ya, apalagi yang masih awam gitu ya, kalau anak berkebutuhan khusus itu kan lebih identik dengan mereka yang cacat gitu loh, yaitu cacat secara mental atau fisik kayak gitu kan. Tapi kan ternyata anak berkebutuhan khusus itu ya mereka yang memerlukan penanganan secara khusus kayak gitu. Terus faktor apa saja yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus? Faktornya Bu, faktor dari eksternal maupun eksternal maupun internal. Faktor apa saja gitu Bu? Gitu. Yang menyebabkan? Mungkin pertama lebih ke faktor genetik ya. Oh ya. Kalau kayak Down syndrome, terus CP, cerebral palsy itu kan karena kalau Down syndrome itu kan yang saya tahu itu ketidaklengkapan dari kromosom ya. Ya itu salah satunya. Terus juga bisa karena adanya virus toxo. Kemungkinan si ibunya ketika hamil. Terkena ada virus toxo itu sangat mempengaruhi kondisi perkembangan janin gitu. Terus mungkin kalau faktor dari luar itu kan mungkin bisa disebabkan karena kecelakaan ya. Oh iya. Ya, mungkin bisa disebabkan karena kecelakaan. Ada yang mungkin karena kecelakaan yang tadinya mempunyai fisik yang sempurna, kan jadi mungkin ada itu mungkin yang secara fisiknya. Terus yang secara mentalnya kan kadang kalau misalkan kita kecelakaan jatuh kepala terbentur juga itu kan mempengaruhi. Ya, selanjutnya ya Bu, pertanyaan ketiga, apa saja jenis ABK yang ada di SMP Mutiara Hati Bu? Di Mutiara Hati ini berarti ketunanya tunagrahita, tunagrahitanya berarti ringan dan sedang. Down syndrome termasuk tunagrahita sedang. Terus autis, hiperaktif, CP, cerebral palsy juga ada, daksa juga ada, terus tunarungu. Ya, udah. Ada tambahan lagi? Yang itu yang lebih banyak itu yang apa Bu? Yang lebih banyak itu tunagrahita sama autis. Autis berat. Gitu. Selanjutnya, masalah yang dihadapi guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Masalahnya ya? Iya, masalah yang dihadapi saat mengajar gitu Bu. Ada kendala atau masalah apa gitu? Maksudnya antara guru dengan siswa atau terkait dengan sarpras atau guru dengan siswa? Guru dengan siswa. Oh ya, guru dengan siswa. Ya mungkin kalau menghadapi anak yang kendalanya ya ini ya, anak yang autis, hiperaktif itu kan benar-benar harus ekstra ya, butuh bimbingan gitu ya Bu. Iya, anak-anak seperti itu memang selain di sekolah harusnya di rumah juga mesti ada kerjasama loh antara di sekolah dan di rumah. Antara di sekolah dan di rumah bagaimana orang tuanya juga gitu. Sebenarnya kan lebih itunya ke orang tuanya ya. Kayak anak, apalagi kayak anak autis hiperaktif itu kan kadang pola makannya juga harus dijaga kan, karena peran orang tua ya. Peran orang tua sangat penting, Mbak. Kadang ada yang kan anak-anak di sini juga mengikuti terapi ya.
nanti sama terapisnya disarankan jangan terlalu banyak makan gula gitu. Anak autis kalau bisa jangan dikasih minum susu atau sesuatu yang mengandung banyak gula gitu. Paling sebaiknya air putih saja. Tapi ternyata kan si orang tua di rumah belum bisa lepas, anak-anaknya juga belum bisa lepas dari itu ya. Ketika datang di sekolah mereka sangat aktif sekali. Mereka sangat aktif sekali di sekolahan. Untuk duduk saja nggak bisa. ya untuk duduk saja 5 menit aja mereka nggak bisa. Berarti butuh kesabaran ya Bu. Iya. Kesabaran yang ekstra sekali. Apalagi kalau saya kan kebetulan saya megang kelas TK ya. Kelas TK itu berarti ada anak berapa? 5 anak yang autis dan hiperaktif. Dan mereka apalagi umur segitu ya, 5 tahun. itu kan mereka sedang aktif-aktifnya, belum bisa diarahkan ya, udah di dalam kelas lari-larian. Gitu. Berarti di sini mulai dari TK apa dari PAUD Bu? Jenjang TK Sampai kelas sampai SMA. sampai Nah, berarti untuk sementara ini SMA-nya baru ada kelas 1 SMA. TK sampai Kira kelas 1. cuman sampai SD gitu Bu. Kalau SLB itu kan berarti satu atap ya. Iya. Satu atap dari TK, SD, SMP, SMA. Iya Bu. Gitu. Ya, yang selanjutnya lagi Bu, apa strategi yang digunakan dalam pembelajaran APK di SMP Mutiara Hati Bu? Strateginya maksudnya menghadapi anak-anak. Iya Iya, Bu. Strategi Dalam pembelajarannya. Ya, untuk pembelajaran kan karena anak-anak seperti ini kan walaupun misalkan kan memang kelasnya dipisah, kelas autis sendiri, kerahita sendiri gitu. Misalkan untuk kelas autis itu kan anak-anaknya memang aktif-aktif banget ya. Iya. Jadi mungkin kita itu apa sih ya, biar membikin anak itu biar capek dulu gitu loh. Jadi sebelum kita kasih materi dan kita yang mengikuti moodnya anak. Berarti menyesuaikan. Kitanya yang menyesuaikan moodnya anak. Jadi walaupun mungkin dalam satu kelas itu ada memang sama ketunaan grahita atau autis, tapi tingkat kemampuannya berbeda-beda. Misalkan mbaknya walaupun sama-sama grahita, tapi mbaknya ringan, mbaknya sedang kayak gitu. Mbaknya bisa mengucap angka 1 sampai 5, mbaknya belum bisa kayak gitu. Dan mbaknya sudah bisa mencontoh tulisan, mbaknya masih menebalkan kayak gitu. Jadi kita hadapinya anak satu persatu kayak gitu. Misalkan mbaknya di antara mbaknya bertiga ini siapa yang moodnya yang paling baik tuh, kita pegang dulu. Nanti yang lainnya kita kasih alat peraga. Kalau anak-anak autis seperti itu kan mereka bisa masang mosaik itu. Menyusun mosaik itu kita kasih itu dulu. Nanti siapa yang paling moodnya sedang baik kita tangani dulu. Nanti yang lainnya bergantian kayak gitu. Itu sih kalau boleh tanya Bu ya. Untuk kayak anak yang kalau sedang lagi pembelajaran kan kadang banyak yang suka pada keluar ya Bu ya. Iya. Nah itu sih biasanya penanganannya Ibu gimana Bu? Ya ini karena kita terbatas tenaga guru juga ya. Kita terbatas tenaga pengajar juga. Jadi ini berarti ambil contoh kelas saya aja ya. Kelas saya itu berarti jenjang TK itu ada 10 siswa 2 guru. Itu kan sepertinya berat banget. Berat. Idealnya itu 4 anak 2 guru. Tapi karena kita kekurangan tenaga pengajar, akhirnya
kita bergantian kelasnya. Jadi berapa menit ya? 20 menit kita bagi 20 menit. 20 menit pertama 2 anak, biar saya pegang satu, rekan saya pegang satu, kayak gitu. Nanti bergantian. Jadi sementara 2 di dalam kelas, yang lainnya masih di luar, tapi tetap kita kasih misalkan untuk menempel gitu, tapi dibimbing dengan orang tuanya masing-masing gitu. Berarti orang tua juga misalnya. Iya, soalnya nanti kalau misalkan jadikan satu di dalam ruang kelas, Kayaknya kitanya yang nggak sanggup. Dan iya, nanti kasihan juga anak-anaknya, mereka nggak ibaratnya nggak dapet apa-apa gitu. Terus ini kan lagi pembelajaran daring. Iya. Terus masuknya berapa kali? Ada masuk atau benar-benar di rumah. Pas kemarin itu kita sempet masuk, tapi ya kayak gitu, sehari berapa anak apa siapa? Ya sehari 2 anak kayak gitu bergantian. Enggak, sehari 4 anak, tapi dibikin jamnya berbeda kayak gitu. Tapi setelah ada kabar kayak berita coronanya kok jumlah yang positif meningkat lagi, kita daring lagi. Kita pakainya luring, bukan daring. Jadi kita bikin tugas, bikin materi, terus nanti orang tua suruh ngambil, nanti dikerjakan di rumah, nanti setelah selesai dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi nggak pakai aplikasi ya, Bu? Enggak, karena kan nggak bisa. Iya. Paling di video kayak gitu, suruh bikin video belajar. Mak Bu, sebelumnya perkenalan dulu, Ibu nama siapa? Lupa. Iya, nama saya Mas Lahatul Zuhriya. Saya mengajar di jenjang TK. Alamatnya di mana, Bu? Alamatnya di Dukuh Turi. Tangan iya. Iya, Bu. Pendidikannya, Bu? Kalau background saya ini sebenarnya bukan PLB. Malah bukan dari pendidikan juga. Saya berarti bahasa Inggris, jurusannya bahasa Inggris dari UNSUD. Berarti bukan dari pendidikannya, Bu. Iya. UNSUD kan murni. Iya, Bu. murni. Background saya bukan pendidikan. Berarti kalau yang dari PLB itu baru 1 Pak Ovi. Nah, itu backgroundnya sudah PLB. Itu sih yang tadi Mbak Ziza. Mbak Aziza. Iya, Ziza. Bu Aziza, gimana? Itu sih pendidikannya apa, Bu? PGSD dari peradaban juga kan? Peradaban. Berarti yang dari peradaban itu ada beberapa ya, Bu Aziza, Bu Ella tadi yang kesini, terus Bu Yuli, ini lagi WFH Bu Yuli. Ada 3 kalau nggak salah. Iya 3. Berarti nggak semuanya yang ada di sini PLB, Bu. Karena susah sih, Mbak. Jadi harus menyesuaikannya, Bu. Apalagi bukan dari murni ke pendidikan. Iya. Wow. Menurut Ibu gimana, Bu? Tantangan bisa. tantangan. Ya tantangan banget ya. Iya. Tantangan banget, Mbak. Bisa. Cukup ya pergantian. Ya, Bu, sekian ya. Apa? Pertanyaan terakhir, Ya, motivasi Ibu mau mengajar anak berkebutuhan khusus? motivasi saya. Iya. Jadi pas dulu saya ngajar di sini kan, sebelumnya saya ngajar di SMK. Saya ngajar di SMK. Terus kakak saya kebetulan ketua yayasannya pas itu masih kakak saya. Karena belum ada guru yang standby di sini. Dulu baru Bu Erni yang standby di sini, sama Pak Haji Slamet dulu kepala sekolahnya, tapi udah pensiun. Nah, itu ada beberapa guru yang sudah masuk, tapi ternyata sehari 2 hari terus nggak sanggup ya. Akhirnya keluar gitu. Akhirnya ya dicoba dulu gitu. Akhirnya ya wis tak coba. Nah, terus setelah dicoba
gimana ya, kasihan ya lihat anak-anak seperti itu ya. Apalagi nggak ada gurunya kayak gitu loh, nggak ada yang mau ngajar. Saya lihat juga kasihan, maksudnya jahat sekali kayak gitu loh. Kalau misalkan saya nggak mau berbagi ilmu sama mereka gitu, kesannya jahat sekali. Saya maksudnya ibaratnya diberi fisik sempurna, nggak ada kekurangan kayak gitu ya. Saya punya ilmu, kenapa nggak mau itu, maksudnya nggak ada alasan menurut saya kayak gitu. Mungkin itu motivasinya. Sudah, terima kasih Bu atas jawaban Ibu. Iya, sama-sama. Dan sekali lagi mohon maaf ya Bu atas waktunya. Ya nggak apa-apa. Sudah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.